dalam permenungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Paroka SCC. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Yohanes bab 10 ayat 31 sampai ayat 42 dengan tema melihat nilai di balik sebuah pekerjaan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga Om." "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil itu. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil, tidak melihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil, penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja Om? Sekarang beli bunga ini dong. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil memberikan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan
berbulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa? Uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis. Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual barang-barang ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar diceritakan bahwa Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ingin melemparinya. Orang-orang Yahudi adalah gambaran kelompok yang begitu setia kepada ajaran dan tradisi mereka, tetapi sepertinya kurang memahami apa makna atau nilai dari apa yang diperbuat dan dikerjakan oleh Yesus. Maka ketika mereka mendengar pernyataan Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu, mereka menantangnya dan ingin melemparinya dengan batu. Alasan mereka jelas, tidak ada seorang pun manusia dapat mengklaim dirinya sama dengan Allah. Mengklaim diri sama seperti Allah adalah hujatan bagi Allah dan harus dibinasakan. Mereka tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus. Kepicikan dan fanatisme menutup mata mereka untuk melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Hanya karena kata-kata Yesus yang tidak mereka pahami dengan baik membuat mereka ingin menangkap Yesus. Kini konflik Yesus dan orang-orang Yahudi mulai mencapai puncaknya. Tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah akan menjadi tuduhan utama yang ditujukan kepada Yesus dan yang akhirnya membawa Yesus ke kematian di salib. Namun ancaman orang-orang Yahudi itu tidak membuat Yesus menjadi getar. Ia membela diri dengan kebenaran yang tak terbantahkan, yakni kitab suci. Sebab bagi orang Yahudi, perkataan kitab suci tidak dapat terbatalkan. Maka Yesus menggunakannya untuk mewahyukan kebenaran bahwa perkataan dan perbuatannya tertulis dalam kitab suci. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Bapa, tetapi menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menyatakan kebenaran tentang kesatuan Anak dan Bapa. Tetapi meskipun Yesus sudah memberi bukti, orang-orang Yahudi toh tidak mengakuinya. Karena bagi mereka, orang seperti Yesus tidak pantas setara dengan Allah. Hati dan budi mereka tertutup oleh keegoisan dan kesombongan mereka. Saudara-saudari terkasih, cerita anak kecil di atas menjelaskan bagaimana pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan, sebagaimana yang sudah dipesankan oleh ibunya. Semangat kerja dan keyakinan si anak kecil ini memberinya pelajaran yang sangat berharga baginya. Berbeda dengan orang Farisi
orang Yahudi yang tidak mampu melihat nilai dari pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus, karena mereka tidak memahami dengan baik apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Maka bacaan hari ini mengawaskan kita agar kita mampu melihat nilai makna setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, agar kita tidak gampang mengeluh, bersungut-sungut, dan tidak tahu untuk bersyukur. Setiap ajaran atau sesuatu yang kita dengar, yang kita terima, perlu dipahami dengan baik agar dapat kita jalankan dengan baik. Sering terjadi karena tidak dipahami dengan baik, akhirnya menimbulkan konflik. Maka jauhkan diri kita dari sikap merasa diri paling baik, paling benar, sementara yang lain salah dan keliru. Berani mengakui, menerima, melihat nilai dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita belajar untuk menghargai pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan setiap orang, agar kita terhindar dari masalah dan konflik. Tuhan memberkati.